Indahnya arisan adalah itu kajian mengikat tali silaturahmi. Bagaimana biar terikat? Jangan lupa kaji agama diadakan di rumah-rumah arisan tadi. Panganan bisa dirasakan sama-sama, tapi yang paling utama bagaimana mangan orang mangan, sing penting ngumpul. Laiki maknane apik tenan iki karo wong Sunan Kalijaga. Makan gak makan itu yang penting ngumpul. Yang maksudnya makan gak makan yang penting ngumpul tuh apa? Ojo dibahas. Sing rumah rono mangane sate kambing, sing rumah rono makane lontong. Jadi bahasan, sing rumah ngono mit cilik. Ini yang disebut tadi mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Makannya apa lauknya gak usah dibahas, yang penting kumpulnya itu yang dikupas. Tapi bukan makan gak ada makan itu salah itu. Jadi itu yang dimaksud oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Gak usah dibahas apa lauk pauknya, sehingga engkau tak bisa makan, tapi bahaslah bagaimana indah perkumpulannya, sehingga yang dimakan tadi pun terasa enak dimakan. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Baqarah fi ayati 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa fi surati Ali Imran fi ayati 159. Fabima rahmatin lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri ila akhir ayah. Wa fi surati Ad-Dariyat bi ayati 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak sekalian beserta ibu-ibu, keluarga besar arisan Bapak Samadi Allahu Yarham, yang semoga Allah karuniakan kebahagiaan, Allah karuniakan ampunan dosa, Allah karuniakan keimanan kepada keturunan-keturunannya, sehingga almarhum Bapak Samadi bahagia di perkuburan sana. Sungguh yang paling lama kita tuh hidup di kuburan daripada di dunia. Kobil sampai saat ini belum bangkit-bangkit. Bapak bayangkan lah itu. Usahakan Kobil, Firaun sampai saat ini belum bangkit-bangkit. Jadi dengan hidup kita hanya sementara di dunia, paling banter itu 100 tahun. Nek eneng.
Kalau di Jogja oke. Simbah-simbah kuwi orang nganggo selop sandal. Nek nggawa bakul dolanan tak takoni umurnipun pinten, Mbah? 125. Hah, ngaget aku. 125 umurnya. Tak takoni karo guyuan apa mangane bacem. Tempe bacem enggak, yang penting anteng wae. Tenang-tenang aja. Padahal orang-orang dulu tuh Masya Allah tanahnya berhektar-hektar. Gaweannya biasa-biasa. Makanya ada penyanyinya dulu, hati senang walaupun tak punya uang. Kalau nggak punya nggak duit, opo jeneng nih gue? Duit wae iso tenang apa meneh duit ngono lho. Duit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah yang kita kembalikan. Mudah-mudahan Allah berkati dan perkenankan. Semoga rasa syukur itu kita kembalikan kepada Allah yang Maha Rahman, agar keberkahan Allah karuniakan kepada kita. Arisan bermakna, inilah yang disebut dengan harta karun dalam arisan sesungguhnya. Bila arisan kita adakan, nggak ada pengajian, cuman ngabisin duit. 99% telas duit nih pun. Nak sak persen, yowis kenal rono, kenal rene. Tapi biasanya udah habis kenal rono, kenal rene tadi, bahas sana, bahas ini, udah ujung-ujungnya bisa berantem sana, berantem sini. Apalagi pas nunggu antriannya kok nggak teko gitu loh. Jadi bahasannya tuh kayak seperti orang jauh aja gitu loh. Nggak orang dekat lagi, gara-gara antriannya kok nggak dapat-dapat. Itu Mbak Yu itu kok asik dia aja tuh, dianya, sak menantunya, sak ponakannya, kok saya nggak dapat gitu loh. Jadi lupa kadang bahwa kita dari keturunan almarhum Bapak Samadi. Yo arisan sebenarnya itu untuk jambut gawe silaturahim lebih alot, kok malah jadi nggak alot gitu. Ikatannya itu nggak kuat. Ini yang jadi jangan sampai terjadi dalam sebuah arisan. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita Allah pertemukan bersama di dalam arisan yang bermakna dengan taburan kajian agama. Semoga mengingat, membuat elingan kita jadi alot kepada Gusti Allah yang Maha Kuasa. Enggak sekedar eling mawon tapi dilakoni. Untuk bisa tentrem lan tenang hati kita ya dilakoni. Ojo dielingi wae. Jadi dilakoni. Ya piye kalau nek dideloki wae pisangne ora iso kenyang enggak iso. Arep tak mangan enggak iso ngomong. Arep tak ombe enggak iso ngomong, berhenti dhisik. Jadi oleh karena itu Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, disinilah kita kembali untuk dengan pengajian ini dapat menyadarkan lebih bermakna lagi hingga galengan silaturahmi. Yang pertama adalah kalau ketemu saudara yang nggak mampu, maka saat itu yang menjadi perbincangan kita pertama. Ini yang disebut dengan Dawil kurba. Jadi yang dimaksud oleh Allah bahwa yang disebut orang yang beriman itu bukanlah hanya orang yang menghadap ke timur ke barat, tapi yang beriman kepada Allah dan malaikatnya, juga kitab-kitabnya, terutama juga berbuat baik dengan jawil kurba. Habis jawil kurba baru masuk kepada
wal yatama wal masakin. Ini dia, maka zawil kurba yang kita terjemahkan, kita tafsirkan ada dua. Yang pertama, kerabat dekat dari pihak keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga istri. Kalau udah berkeluarga, baru zawil kurba yang kedua adalah jiran tetangga dan sekitarnya. Nah sekarang lebih enak ngekei opo korosopo karo jiran tetangga ben terkenal bapak iku wow baik tenan nek dikei saudarane oh biasa namanya saudarane jadi karena dibilang saudaranya jadi nggak ngekei ujung-ujungnya saudaranya ya langsung nggak punya apa-apa. Nah inilah yang dimaksud dengan hakikat arisan dari orang tua dulu mengadakan. Deloan pertama adalah kalau ada jiran-jiran dari keluarga besar kita yang butuh bantuan, bantu. Tapi bukan hanya sekedar bantu, digunakan manajemennya. Kau bisa apa jahit? Yuk kayak mana tetean kita beli mesin jahit. Nanti besok-besok kita adalah apa? Mau jahit, tempat keluarga kita jahit. Besok kita bilangkan lagi, engkau bisa apa? Bisa tadi mengapakan sawah, belikan pacul. Mau belikan yang lainnya, jadi enak. Jadi bukan hanya ngekei beras aja, ngekein gula aja, ujung-ujungnya ya ngenteni setiap bulannya, nggak ada kerjaan gaweannya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita kembalikan indahnya arisan. Indahnya arisan adalah itu kajian mengikat tali silaturahmi. Bagaimana biar terikat? Jangan lupa kaji agama diadakan di rumah-rumah arisan tadi. Panganan bisa dirasakan sama-sama, tapi yang paling utama bagaimana mangan orang mangan sing penting ngumpul. Laiki maknane apik tenan iki. Iki karo wong Sunan Kalijaga. Makan gak makan itu yang penting ngumpul. Yang maksudnya makan gak makan sing penting ngumpul tuh apa ojo dibahas. Sing rumah rono mangane sate kambing, sing rumah rono makane lontong. Jadi bahasan, sing rumah ngono mit cilik. Ini yang disebut tadi mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Makannya apa lauknya gak usah dibahas, yang penting kumpulnya itu yang dikupas. Tapi bukan makan gak ada makan itu salah itu. Jadi itu yang dimaksud oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Gak usah dibahas apa lauk pauknya, sehingga engkau tak bisa makan, tapi bahaslah bagaimana indah perkumpulannya, sehingga yang dimakan tadi pun terasa enak dimakan. Nah, nggak percaya masih mangan berduaan karo mbake. Opo wae panganane, wah dilok-dolokan gitu. Yuk makan dari sate kambing. Awak makan di sini, yang satu di Malaysia, yang satu di Thailand, yang satu apalagi di Kamboja. Udah makan enak, yang di sana nggak tahu dalam peti besi, nggak ngerti kita. Artinya apa? Disitulah ngumpul itu luar biasa, membuat yang nggak enak panganan jadi pena. Dari mana kajiannya? Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Perkumpulan itu adalah persatuan, paguyuban. Makanya wong Jawi kuwi ngomongnya paguyuban. Guyub karo guyuan.
Ngumpul-ngumpul ngasih tentang kaji sambil ada canda yang nggak enak makan jadi enak dimakan. Iya. Maka sadarlah kita bahwa kita semua ini lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah langit dan bumi beserta isinya. Karena tadi kita kembali bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang satu. Jangan kita tuhankan tadi harta dan jangan kita tuhankan tadi tahta. Orang yang menuhankan harta dan tahta itulah lupa siapa orang tuanya, siapa Pak D-nya, sopo Pak Le-nya, Bu D karo bule-nya. Ya wis. Sama keluarga dia orang cedak, nggak dekatan, sama seorang lain yang nggak ngerti sopo, baru kenal seminggu, kaya keluarga ketoke. Mana lo? Wes kena apusan, kena tipu, baru sadar. Saudara juga segala-galanya. Masya Allah. Wes tak kandani kamu tuh ngeyel. Itulah akhir-akhirnya kita ngomong sama yang nggak ngerti. Maka di sini dikembalikan kaji, bagaimana kita kupaskan kita yang kita kembalikan nanti adalah bahwa inilah yang kita tempatkan untuk dapat duduk dalam persatuan dan kesatuan. Itulah persaksian bahwa yang dituhankan adalah Allah yang Maha Rahman. Allah tuh yang ngekei. Dan Allah juga yang guyubi. Allah yang ngasih, Allah juga yang nyayangi. Jadi bukan harta itu yang ngasih, bukan harta itu yang nyayangi. Gak bisa apa-apa harta gue. Gak percaya bapak masih bawa ke hutan sana. Oke mas berapa kilogram mas antum sekarang lagi naik, mau nggak kape gue? Laper. Sing digoleki sapa Pak Bu? Apa yang digoleki? Mas antum gue, ora Mas Haji Parimin yang digoleki. Karo Mbak Hajah Ipeng. Ya. Jadi gitu. Nak Haji Arhan karo nak Depi yang golek-golekan, enggak golek apa, enggak golek emas. Enggak nyari emas, itu emas tuh enggak bisa dimakan, enggak bisa menghangatkan. Yang menghangatkan itu orang pasangan yang diridhoi Allah yang Maha Rahman. Enggak ada itu. Maka dalam hal ini, inilah kita kembali. Nah, untuk duduknya bagaimana Ustadz? Sudah kita saksikan bahwa Allah itulah Tuhan. Harta dan tahta itu bukan Tuhan. Karena harta dan tahta itulah membuat pergeseran. Adik-adikan kandung loh Pak. Itu tak deloi film itu. Nggak usah tak kabari lah di medsos mana. Saya suka itu nontonnya itu. Itu suatu negara itu. Wow, luar biasa itu. Pecinta penuhan harta dan tahta itu. Adik-beradik kandung bunuh-bunuhan itu. Gara-gara untuk menjadi kuasai perusahaan CEO. Nah udah kalau udah mau CEO itu udah paham lah itu. Yang biasa ke medsos itu mak-mak itu biasanya jumpa lah itu. Saya suka nonton itu. Bukan karena saya suka menonton, enggak. Karena saya mempelajari bagaimana kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi mereka. Karena mereka mentuhankan apa? Harta dan tahta itu. Gitu loh. Makanya yang apik-apik gue kadang banyak yang merahasiakan statusnya. Padahal dia pimpinan CO yang terkaya di daerah kawasan itu, jadi satpam gitu loh. Padahal itu udah diajarkan dalam Islam itu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallahu yanzuru ila qulubikum. Allah tak melihat tubuhmu, tidak melihat penampilanmu, tapi Allah melihat bagaimana hatimu. Ya kui. Kenapa doanya? Tuh semua ini ciptaan Allah. Apa meneh saudara kita, keluarga besar almarhum Simbah Samadi. Kayak mana pun baru ketemu, yang penting wah ini cucunya cicitnya Mbah
almarhum Mbah Samadi, Allah yarham. Mana loh? Nah, ini bagaimana kupasan kajiannya masuk yang kedua, bagaimana biar duduk kajian penuanan ini, biar terrajut alot ikatan silaturahmi ini. Balik kata kuncinya, lakonan. Apa lakonan ini tadi? Kalau betul kamu menuankan Allah, maka kerjakanlah sholat. Ngono loh. Ayo, mas-mase, bapak-bapak, simbak-simbak, ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, yo. Sekarang urip-urip. Tapi nggak mangan, nggak minum, iso urip panjang lama nggak? Suwen uripannya nggak? Nggak lama hidupnya itu. Nah itu sama. Sholat itu seperti panganan loh, Mas. Pak, Bu. Sholat itu panganan. Nek orang mangan nggak iso urip. Sopo sing ngudut? Wis tak takoni. Nek buka puasa mau ya bukan panganan yang dimangan. Udutan tadi dibakar di CEO. Bakar dulu tuh udutannya. Baru mangan, baru ngombe. Lah iya. Lah, maka tak katakan sholat kui nek seperti ngudut ngono loh. Betapa pentingnya ngudut karo sing pengudut. Nah itu sepertinya begitu kita cara memahami. Ternyata lebih lama tadi ngudut daripada sholat. Apalagi ngudutnya si Jisamsu. Udah selesai itu sholat wajib, doa sama sunatnya itu. Begitulah tadi kalau kita pahami itu kebutuhan. Nah ini yang ditempatkan tadi. Di mana kajian pengutuhan dan pengikat kita silaturahmi tadi? Di dalam sholat tadi ada dua saja saya kupas Bapak Ibu. Masih Mbak saya kupas dua wae ya. Apa? Sengobati penyakit serakah lakui obat nih ruku. Ruku kui. Ben ora serakah. Jadi wong itu kalau jadi manusia biar nggak serakah itu ruku. Karena ruku itu kita berada di antara langit dan bumi itu. Kita mata ndeloi ke tanah. Kita datang saking tanah. Rujukan ke tanah, maka dikuburkan ngono loh. Ruku. Di langit kita berada terawang-awang dan di bumi mata melihat ke tanah. Kenapa tadi? Yang ditekan siapa yang dikandani kui? Perut dan di bawah perut kui loh yang menciptakan keserakahan gara-gara sejengkal kata Nabi Kanjeng Nabi. Yang dipiralkan oleh Imam Ghazali gara-gara sejengkal inilah rusaknya, hancurnya keluarga besar kita. Maka tak kandani mau yang hidup lama itu di kuburan bukan di dunia ini. Yang hidup lama itu di kuburan bukan di dunia. Tak bayangi kui. Ngenteni kiamat cedak ya tak 100 200-an juga kita nunggu di kuburan. Bayangkan itu. Syukur kalau kita dapat waladun soleh ya do'ulah. Itulah investasi kita. Anak dan cucu yang mendoakan. Ya simbah alhamdulillah lah. Kalau dapat udah amalannya. Tapi kan berapa lama tinggal di kuburan itu. Habis modalnya. Sopo sing nambahkan modal. Ditransfer oleh anak-anak Lo enak ngomong sholat koyong ini loh. Ada transferan sing transfer modal usaha kita untuk di kuburan itu sopo. Anak nan cucu. Piye transfer nih? Sholat. Nah sholat kuilah yang membuat adem. Dendam itu nggak akan kelamaan tuh. Dendam itu akan cepat larut. Nah obat serakah itu ruku. Dan kadang yang membuat pecah juga keluarga kesombongan. Udah serakah sombong lagi. Sama orang nggak ada darah hubungan darah daging. Baik sama yang ada hubungan darah daging. Musuhan. Sampai nggak malu dia ngatakan mau kubunuh itu nanti itu. Tapi saudaramu apa saudara?
Udah saudara aja nggak ngargai, apa meneh wong lain ngono loh. Itulah tujuan kenapa orang tua dulu membuat arisan. Ini harta karun nih Pak. Sekarang ada yang arisan kayak gini tuh bisa dihitung sama jari Mas. Banyak arisan, cuman mangan-mangan wae. Gak apa sih habis ngene mau kibotan, gak apa, tapi pengajian harus ada. Yang sedih itu cuman mangan sama kibotan. Berebut mic udah beranteman. Besok tak mau teko aku. Gara-gara mic. Belum lagi gara-gara sate kambing karo sate telur puyuh. Atau sate jengkol. Jengkol wis larang we. Ya. Maka Bapak dan Ibu Simba, Mbah Kakung, Mbah Putri, Mas dan Mbak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Inilah tadi lakonan sholat itu perlu. Allah tuh nggak butuh sholat kita. Allah tuh nggak beruntung dengan kita sholat. Dan Allah tuh nggak rugi dengan kita nggak sholat. Yang beruntung itu adalah kita. Dan yang rugi nggak sholat tuh ya kita. Ya tak takoni karo masih mau. Nek masih orang pangan dulu iwahe pisang ini nggak kenyang-kenyang. Lah iki tenan iki lapar nih. Tapi lagi ngomong kan nggak iso mangan. Ya, kalau tak sampai tak ngijing-ngijing kan bahaya nanti dulu menitan juga. Nanti aja sedikit lagi habis kok. Ngono loh Mas. Ya kan? Kita urip, kita hidup itu tiap dino. Tapi nggak kita pangani, kita nggak mangan itu panganan. Podo karo kita urip tapi nggak sholat ngono loh. Jasmaninya sehat. Rohaninya sakit. Jadi siapa yang membuat siksa pada diri kita sendiri? Kita sendiri. Awake dhewe, ngono lho. Maka kata Rasulullah, man aropa nafsahu fakot aropa robbah. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Gimana dia kenal Tuhan kalau dia nggak kenal diri? Oke, saiki bincang-bincang masalah Gusti Allah. Tapi nggak kenal dirinya, nggak sholat, nggak poso, yo nggak sayang bini, nggak sayang keluarga, nggak sayang istri, nggak sayang laki, nggak sayang keluarga. Piye nek kenal bincang-bincang ngomong Gusti Allah. Lah awake dhewe nggak kenal dhewe. Dirinya sendiri nggak kenal ngono loh. Maka gaji ikhlas itu sedap. Kok udah jumpa sama Kanjeng Sunan Kalijogo enak-enak. Apa meneh Siti Channel kuwi guru-guru kula kuwi. Nek bahasa tasawuf. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah kajian kita, maka penutupnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Masih kita tuh diciptakan di muka bumi ini untuk nyembah Allah, bukan untuk nikah. Bukan untuk bekerja, bukan untuk dapat harta dan tahta, untuk nyembah Allah. Lah nikah kui, punya anak kui, alat untuk membuktikan penyembahan kita kepada Allah. Wala malun wala banun. Harta dan anak-anak itu semua nggak ada kecuali dijalankan di jalan Allah. Ngono lho Mbah. Pak D, Bu D, Pak Le, Bu Le, Mbak dan Mas sekalian. Gitu loh. Maka sebenarnya solusi dan penyelesaian itu ada di awake dhewe. Ada di diri kita sendiri. Ketika kita udah mengenal diri karena dapat cahaya dari Gusti Allah yang Maha Suci, alhamdulillah tenanglah hati. Keluarlah lagu hati senang walaupun tak punya uang. Oi, diajak ya kan? Senang hati, nggak punya uang aja senang apalagi punya uang.
Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Yang membuat kita tenang adalah dengan pahamnya kita bahwa kita diciptakan untuk menyembah Allah. Segala apa yang kita punya, mau jadi orang kaya, monggo silakan. Mau jadi penguasa, monggo silakan. Tapi menjadi orang kaya dan penguasa itu adalah bukti kita untuk menyatakan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tak pakai mana, pakai santet, pakai pelet, orang pakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Membal. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kuasa kecuali daya dan kuasa Allah. Maka dengan sujud itulah terobatnya sombong kita. Kenapa? Karena dengan kita meletakkan akal ini yang membuat kita sombong. Karena kita anggap karena kita lah kawan tuh jadi PNS, kawan tuh jadi dapat nikah, kawan tuh dapat usaha. Kalau aku yang kenalkan tak bisa dia berkeluarga. Inilah akal tadi. Biar akal tak sombong, letakkanlah ke tanah, mengucapkan maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi, puji bagi engkau ya Allah. Maka nggak akan ada sombong suami dengan istri, nggak ada sombong istri dengan suami, nggak ada sombong orang tua dengan anak-anak, dan nggak ada sombong anak-anak dengan orang tua, dan seluruhnya tidak saling menyombongkan. Sholat itulah yang dalam 5 saat kita kerjakan wajibnya. Tenanglah hati kita. Pada Allah mengampun para sekalian minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.